Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asas kewarganegaraan. Kalau kemarin kita asas kewarganegaraan berdasarkan apa teman-teman? Kelahiran ya, ius sanguinis itu kelahirannya. Lalu sekarang kita bahas berdasarkan perkawinan. Ya, kalau perkawinan tentunya ya ada perbedaan antara dua negara misalnya Indonesia dengan Belanda dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan bahas tuntas di sini. Intinya apa? Intinya adalah apa namanya? Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan ini adalah prinsip yang menentukan status kewarganegaraan seseorang karena perkawinan dengan warga negara tertentu. Ya, artinya apa? Artinya kewarganegaraan bisa ikut suami atau istri tergantung hukum yang berlaku di negara tersebut. Gitu ya. Kalau di Indonesia nih bisa aja orang luar datang ke Indonesia menikah dengan orang Indonesia jadi warga negara Indonesia. Gitu ya. Kalau di Jepang juga sama sepertinya ya seperti itu atau ketika nikah itu bisa tuh kalau negaranya aware ya negaranya welcome menerima dua-duanya bisa saja kita bisa ikut menjadi keluarga negaraan istri ataupun ikut berdasarkan keluarga negaraan suami tergantung ya tapi kadang ada tuh yang enggak menerima seperti itu oke apa namanya artinya apa artinya kewarganegaraan bisa ikut suami atau istri tadi ya tergantung hukum yang berlaku di negara kan di sini ada kesamaan hukum ya tergantung hukumnya di sana seperti apa di negara tersebut ya. Contohnya apa sih contohnya gini istri mengikuti keluarga negaraan suami. Banyak negara menetapkan bahwa istri otomatis menjadi warga negara dari suaminya saat menikah ya kan jadi ikut otomatis misalnya suaminya dari Indonesia istrinya jadi dari Belanda nah otomatis si istri ini ikut menjadi bagian dari Indonesia gitu ya atau bagian dari suaminya suaminya warga negara mana nih gitu ya nah itu contohnya apa seorang WNA ya wanita Indonesia warga negara asing menikah dengan pria WNI warga negara Indonesia. Ya, jadi gini contohnya ya, WNA itu misalnya tadi Belanda ya. Dia nih wanita Belanda atau perempuan Belanda ya, menikah dengan pria Indonesia. Ya, maka secara hukum ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dia ikut ikut suaminya, gitu ya. Nah, terus lagi contoh suami mengikuti kewarganegaraan istri, tapi jarang ya. Yang kita lihat tuh jarang. Tapi ada aja beberapa. Contohnya mungkin pekerja Indonesia di Jepang ya. Kadang dia menikah dengan orang Jepang dan akhirnya dia menjadi warga negara sana. Tapi itu tergantung ya. Kembali lagi ke warga ke negara tersebut ya. Apakah negaranya menerima atau enggak? Kalau enggak ya berarti apa? Enggak masuk ke sana. Jadi istri yang ikut di negara suami. Gitu. Di sini beberapa hukum modern memberikan pilihan ya bagi suami atau istri untuk menyesuaikan keluarga negaraan setelah menikahnya. Bisa aja tadi saya sampaikan ketika negaranya itu apa namanya aware, ketika negaranya welcome menerima ya antara dua suami istri ini bisa mengikuti. Misalnya negara istrinya membolehkan, negara suaminya boleh juga gitu ya. Maka bisa aja tuh, bisa pilih nih mau negara mana gitu ya. Tapi terkadang ada juga nih yang negaranya yang apa tidak mengizinkan gitu ya untuk masuk misalnya warga negara asing untuk masuk ke warga negaranya gitu. Gitu ya. Itu kan apa tergantung dari konstitusi atau aturan dari negara atau hukum negara tersebut gitu. Nah, asas kewarganegaraan perkawinan itu ya, berdasarkan perkawinan itu tadi suami mengikuti kewarganegaraan istri tapi tadi jarang ya. Terus lagi tidak otomatis berubah. Jadi apa? Jadi beberapa negara perkawinan tidak di beberapa negara nih ya, perkawinan tidak langsung mengubah kewarganegaraan, tetapi bisa memberi apa? Memberi hak untuk mengajukan naturalisasi. Naturalisasi teman-teman apa namanya? Berpindah ya naturalisasi itu atau kewarganegaraan apa namanya? Kewarganegaraan apa? Kewarganegaraan tambahan. Seperti itu. Jadi apa bisa aja tadi mengajukan jadi naturalisasi tapi tergantung pada negara apa negaranya gitu. Kalau menerima bisa aja. Tidak otomatis berubah langsung. Jadi kita harus mengajukan menjadi naturalisasi atau kewarganegaraan tambahan. Oke. Contoh kasus ya kita sebut aja. Eh,
Di Indonesia, perkawinan di Indonesia ya, wanita asing menikah dengan pria Indonesia dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Pria asing menikah dengan wanita Indonesia, ya, pria asing nih, tadi kan kebaliknya, wanita asing menikah dengan pria Indonesia dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Ini kebalikannya, pria asing menikah dengan warga Indonesia juga bisa mengajukan, tapi harus melalui proses administrasi ya. Tapi kalau yang tadi sepertinya tidak harus mengikuti administrasi. Tapi tetap aja administrasi administrasi tetap harus ada juga gitu kan. Di sini juga persamaan hukum dan persamaan derajat biasanya. Oke. Nah, perkawinan internasional. Internasional itu contohnya seperti apa sih? Seorang WNI warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, ya. Pasangan WNA ini biasanya tetap menjadi warga negara asal, tapi bisa mendapat hak tinggal dan naturalisasi di Indonesia. Seperti itu ya. Banyak sekali pemain-pemain Indonesia ya yang dinaturalisasi main bola contohnya. Kesimpulannya apa sih ya? Intinya adalah kita belum sampai ke bawah ya. Intinya adalah kesimpulannya ini asas ini tentunya menekankan hubungan perkawinan sebagai salah satu dasar memperoleh kewarganegaraan. Jadi aturannya tentu pastinya tergantung undang-undang kewarganegaraan masing-masing negara. Tergantung tadi saya sampaikan bolak-balik ya. Tergantung negara masing-masing gitu ya. Prinsip utamanya apa sih? Ya, intinya adalah perkawinan ini bisa mempermudah, tetapi tidak bisa selalu otomatis mengubah status kewarganegaraan. Nah, intinya itu. Saya rasa itu ya, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Demikian, kita akan masuk ke kesamaan hukum. Jadi nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Demikian itu. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.